Naturnya memang berbeda, Pak. Natur manusia dengan natur ilahi, tetapi tidak dipisahkan. Satu kalimat yang kurang, Pak. Kalimat yang kurang itu ini. Kalimat yang kurang itu apa? Kalimat yang kurang itu tidak bisa dibedakan. Apa? Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya. Maka yang saya sebut sebagai Tuhan itu yang huruf besar semua, Pak. Makanya kalau tidak ada tulisannya, orang akan sukar memahaminya, Pak. Makanya ketika orang Kristen membaca antara PL dan PB, itu akan bisa dimengerti, karena di situ kan tertulis beda hurufnya besar dan kecil. Ya. Nah, kalau saya buat penjelasan begini bagaimana, Pak? Yesus dalam natur manusia, dia disebut Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Yesus dalam natur ilahi adalah Tuhan, sekaligus memang Tuhan itu sendiri. Nah, dari dua natur ini, natur manusia dengan natur Tuhan pasti beda, dan namanya sama, yaitu Yesus. Gimana, Pak? Oke, bisa diterima, Pak. Jadi ini harus dipahami, Pak. Ya, jadi natur manusia dan natur ilahi itu adalah Yesus. Natur ilahi dan natur manusia dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau bahasa teologianya disebut ini perikoresis, saling mendiami. Jadi memang, makanya Pak, jadi Yesus ini manusia yang unik. Memang dia utama, unggul, melampaui semua manusia. Makanya ketika kita mau berbicara kemanusiaan Yesus, kita tidak berbicara bahwa dia adalah manusia seperti kita, bukan. Bahkan tidak ada manusia dalam catatan sejarah seperti Yesus posisinya. Dan itu sesuai dengan pernyataan Yesus. Sesuai dengan pernyataan Allah, bahkan janji-janji Allah itu sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Nah, satu lagi mungkin nanti saya coba bikin. Oke, silakan Pak ditanggapi, Pak. Ya. Saya menanggapi begini. Ada natur Yesus sebagai manusia, ada natur Yesus sebagai Tuhan. Dua natur ini satu nama, namanya Yesus, gitu, Pak. Gimana? Mungkin begini Pak Eben, yang natur Yesus sebagai Tuhan itu sebenarnya firman Allah sebetulnya, Pak. Itu yang perlu dipertegas lagi, Pak. Karena nanti bisa lari ke Yohanes, nanti akhirnya Tuhan Bapa sama dengan Yesus, nanti gitu itu nanti larinya ke situ. Kalau kami firman itu sifat, Pak, sifat. Pak Jaka Sukma, saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi Bapak kan bilang ya bahwa oke lah kami bisa terima Yesus itu Tuhan, itu seolah sama dengan ketika di ajaran Bapak itu sama dengan apa tadi 24 penatua ya Pak, 12 imam. Kan juga Muhammad Tuhan. 12 penatua Tuhan. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Kebanyakan dari kawan-kawan Muslim yang lain ketika berdialog itu kan dia keberatan tuh. Tidak ada Tuhan lagi gitu. Kecuali Allah gitu. Nah, bagaimana Pak? Antara Sunni dengan Syiah tentang hal ini Pak? Apakah bertolak belakang, ada bergesekan gitu atau gimana Pak? Itu berkaitan dengan asrar. Kami meyakini Tuhan punya nama. Dan nama Tuhan itu adalah sesuatu yang dirahasiakan. Nah, artinya dirahasiakan begini Pak maksudnya. Ada blukir atau tubadil atau pergantian nama Pak. Sebenarnya dia nama Tuhan, tapi dipakai untuk nama hamba. Sebenarnya dia nama hamba dipakai untuk nama Tuhan. Jadi perselisihannya hanya persoalan nama Pak. Jadi dilalahnya persoalan nama ini sesuatu yang rahasia. Artinya kalau diungkapkan nanti akan salah paham. Misalnya saya bilang, Muhammad Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan. Nanti dikiranya Nabi Muhammad, Pak. Nah gitu loh maksudnya.
Jadi Muhammad itu nama Tuhan, Pak. Nah, Allah itu pun juga nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Allah yang turun di negeri Paran, di Bukit Paran. Maksudnya Allah turun di Bukit Paran itu adalah kelahiran Nabi Muhammad. Muhammad itu Allah, Pak. Tapi bukan Tuhan, gitu. Dan Muhammad itu namanya ada nama Tuhan. Tapi hanya nama. Nah, Allah itu nama Nabi Muhammad. Tapi hanya nama, bukan Nabi Muhammad itu Tuhan, gitu, Pak. Jadi bisa terjadi blokir atau pergantian nama. Muhammad bisa menjadi nama Nabi, itu pasti ya, nama Rasul. Allah itu nama Tuhan. Tapi bisa terjadi di alam rahasia, Allah itu nama Nabi, nama Rasul, dan Muhammad itu nama Tuhan, Pak. Nah, gitu, Pak, masalahnya di situ. Nah, itu adalah bagian asrar atau sesuatu yang terselubung. Apabila diungkapkan terjadi kesalahpahaman karena terbalik, Pak. Nanti saya jadinya ngawur ngomongnya. Tiada Tuhan kecuali Muhammad dan Allah adalah utusan Muhammad. Kan jadinya begitu, Pak. Nanti jadi kacau kan balau Islam. Nah, supaya tidak kacau balau, maka bagian-bagian itu dirahasiakan oleh orang Syiah, Pak. Nah, itu intinya. Dan diketahui oleh orang-orang Sunni yang pada level sufi atau tasawuf, Pak. Itu kira-kira demikian. Oh, jadi itu ada yang dirahasiakan, Pak ya? Apa yang diyakini? Dirahasiakan persoalan nama tadi, Pak. Misalnya saya bilang, kalau saya bikin syahadat terbalik, orang kan dibilang saya gila nih. Tiada Tuhan kecuali Muhammad dan Allah itu utusan Muhammad. Kan jadi kayak orang gila kan, Pak? Oke. Saya paham, Pak. Saya ngerti. Oke. Ya. Di situ pada level itulah terjadinya perbedaan mendasar. Nah, dan masuk ke Sunni ada pada level ulama sufi atau ulama tasawuf atau ulama sufistik dalam Sunni itu mengadopsi dari Islam Syiah. Berarti memang ada perbedaan yang sangat mendasar ya, Pak ya. Oke. Sama Syiah. Saya lanjutkan, Pak, ini. Jadi ini kunci penting untuk mengenali Yesus, Pak. Ada 3 hal. Jadi selalu memang ada 3 hal ya. Reinkarnasi. Sebelum dia inkarnasi dia apa? Dia adalah firman. Firman Allah di mana? Di dalam diri Allah. Allah Maha Kuasa, Allah kekal, maka firman kekal dan juga maha. Jadi karena firman di dalam diri Allah, sehakikat dengan Allah, maka dia adalah Yahweh sendiri. Baru kalau konteks PL, firman ini, firman daripada Allah ini, menampakkan diri dalam rupa teopani. Makanya Tuhan yang bercakap-cakap dengan Musa atau dengan siapapun, itu teopaninya. Jadi karena itu, maka ini harus dipahami. Jadi Yesus sebelum inkarnasi atau prainkarnasi, dia adalah firman Yahweh. Maka karena dia firman disebut Yahweh sendiri. Karena konteks itu ya. Tetapi setelah inkarnasi, firman itu sudah mengambil rupa manusia. Bukan lagi dalam bentuk teopani, Pak. Jadi teopani ini kan menampakkan diri. Tetapi kalau inkarnasi, itu sudah mengambil rupa manusia. Jadi karena dia adalah inkarnasi firman, maka Yesus, ia adalah firman sekaligus adalah manusia atau 2 natur. Nah, di sini. Jadi memang pribadi Yesus ini unik. Berbeda dengan semua manusia. Kegagalan banyak orang kan hanya jadi gini, Pak. Saudara Muslim mengapa tidak bisa memahami Yesus secara utuh, bahkan juga termasuk Quran? Tidak bisa. Kenapa? Karena seringkali Muslim mempertanyakan ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, memakai kemanusiaannya. Di situ dia. Baru kemudian mereka mempertanyakan kemanusiaan Yesus dari keilahiannya, kemudian mempertanyakan keilahian Yesus dari kemanusiaannya. Sedangkan orang Kristen melihat bahwa kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus itu berbeda tapi tidak dipisahkan, tidak dibenturkan. Kalau orang Muslim melihat keilahian dan kemanusiaan Yesus itu tidak dibedakan, tapi dibenturkan, ditempurkan. Di sini yang membuat sehingga tidak bisa memahami. Jadi setelah Yesus manusia mulia, kan dia kan inkarnasi. Dalam inkarnasi ini kan dia melakukan semua karya. Akhirnya puncaknya adalah dia dimuliakan setelah kematian dan kebangkitan. Maka ia mulia dan naik ke surga dan dia mengerjakan program kerajaan. Ya, menyediakan tempat. Yohanes 14 itu ya.
bagi manusia yang percaya. Jadi, nanti kalau dibaca lagi di dalam 1 Korintus 15 ya. Nanti kita membaca di sini, Yesus nanti akan datang di hari zaman dalam kemuliaan itu. Kalau kedatangan yang pertama saat inkarnasi ini, dia mengalahkan iblis. Tetapi setelah dia mengerjakan program pekerjaan, nanti di hari zaman dia akan membinasakan iblis. Jadi inilah kalau mau mengenal Yesus ini. Jadi prainkarnasi siapa dia? Dia adalah firman Yahweh sendiri. Dalam inkarnasi, dia adalah firman yang hadir dalam rupa manusia, maka dia sekaligus firman dan sekaligus manusia, dua natur. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, apalagi dibentrokkan, dua natur itu. Dan Yesus adalah manusia yang mulia setelah kebangkitan. Walau dalam natur inkarnasi pun dia mulia, tetapi di sini beda. Kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang tidak dibatasi oleh tubuh jasmani. Karena Yesus sudah mulia dalam tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kalau kita mau melihat Yesus secara utuh dalam data Alkitab, maka kita akan memahami Yesus yang luar biasa, yang agung. Berbeda Pak dari semua. Kalaupun nanti Bapak memakai kata gelar Tuhan kepada yang lain, tetaplah Yesus itu utama di atas segalanya. Dan karena keutamaan Yesus dan seluruh pernyataan Yesus inilah, maka kita mengenal program Allah itu untuk kita manusia. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, saya mungkin sedikit menginformasikan. Sebenarnya menurut saya ya, para apologet atau debater Muslim itu yang terutama mereka yang anti permurtatan sebagainya. Saya kan tidak termasuk kelompok itu, tapi saya memahami mereka. Jadi sebenarnya mereka bukan nggak paham Pak, menurut saya. Bukan nggak paham penjelasan Bapak ini. Mereka itu sudah paham. Cuma nggak mengimani kan gitu Pak, menurut saya. Jadi lebih tepatnya kaum muslimin yang sunni, masuk yang manapun, Syiah mungkin saya kan. Bukan tidak memahami itu semua Pak. Paham itu penjelasannya. Tapi persoalannya tidak mengimani kan. Gitu Pak. Jadi lebih tepatnya dikatakan tidak mengimani, tidak pahami Pak. Itu kira-kira demikian mungkin misalnya, ini ada usaha-usaha untuk membenturkan. Kalau saya tapi tidak ada usaha untuk membenturkan. Nah itu aja menurut saya kira-kira begitu. Jadi kalau pengalaman saya kan dialog dengan Muslim, apakah betul Yesus itu Allah? Kok digebukin? Akan begitu polemikus. Jadi mereka memang tidak bisa membedakan keilahian dengan kemanusiaan Yesus. Saya kasih kadang gambaran seperti Quran. Sebagian besar Muslim ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran itu bukan ciptaan, firman itu bukan ciptaan. Dan Quran itu adalah firman Allah, bukan ciptaan. Berarti di dalam Quran itu ada dua natur dong. Natur kertas buatan pabrik, baru natur firman yang adalah huruf-hurufnya. Itu kan. Jadi kita contoh, ketika Quran ibaratnya kena air, basah, hancur. Berarti firman Allah basah. Jadi natur ilahinya, kalimatnya, dengan natur kertasnya kan bisa dibedakan sebenarnya. Tapi itu tidak bisa dipisah, Pak. Karena huruf ketika dipisah dari kertas, bagaimana bisa? Nah, itu gambaran. Dibedakan, tidak bisa dipisahkan, apalagi dibenturkan. Tapi kan mereka kan seringkali berdialog itu bukan untuk memahami. Tapi mereka dialog untuk berpolemik. Ya, kalau saya dialog untuk memahami, Pak, bukan berpolemik. Mereka tidak mengimani, dari tidak mengimani itu dibuat polemik. Kalau saya tidak mau polemik, itulah pemahaman teologi gitu Pak. Jadi artinya gini, dalam diskusi itu kan kita boleh memahami akidah orang tanpa harus mengimani akidah orang. Iya, gitu kan, memahami penting itu Pak. Supaya kita tidak bikin hoak kan. Oke. Set. Kalau saya sudah paham itu semua, tapi saya tetap tidak mengimani kalau tadi kan Bapak mengatakan naturnya itu bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau saya dibedakan dan dipisahkan. Jadi kalau saya ada dua Yesus. Yesus yang manusia dan Yesus yang Tuhan. Kedua-duanya berbeda. Tapi satu namanya sama-sama Yesus. Nah itu kalau pemahaman saya Pak. Gitu aja. Beda Pak. Yesus itu satu Pak. Bukan dua. Tetapi dia yang satu itu memiliki dua natur Pak. Ya dua dalam penglihatan seperti gini Pak. Saya melihat matahari
ke sebuah sungai, kalau di tepi pantai ada horizon Pak ya. Nanti saya akan melihat ada dua matahari Pak. Matahari di dalam laut dan matahari di angkasa. Nah, Beda Pak. Ya. Beda Pak. Kalau dua matahari itu sebenarnya kan satu pantulan. Ya, betul, kalau Pak. Yesus itu Pak bukan pantulan, memang dia sendiri. Ya, artinya begini Pak. Saya melihat Yesus yang sebagai manusia itu ibarat bulan atau matahari di dalam laut, sedangkan Yesus yang sebagai Tuhan itu seperti matahari yang asli di cakrawala kan. Tapi kalau kita lihat ke pantai ada dua matahari, yaitu dua matahari, yaitu satu matahari yang matahari betulan, kedua bayangan dari matahari itu. Nah, begitu saya melihat Yesus yang manusia itu sebagai bayangan dari Yesus yang Tuhan gitu Pak. Sebagaimana dua matahari yang saya lihat di ufuk pada waktu sore itu teologi saya tentang Yesus seperti itu Pak. Ya, itu hak Bapak. Tetapi kalau Kristen kan nggak seperti itu, Pak. Kristen itu tetap bahwa Yesus itu satu secara pribadi, tetapi dia memiliki dua natur ilahi dan natur manusia. Oke. Jadi kalau saya melihat sebagai natur manusia itu sebagai bayangan dari naturnya Tuhan gitu Pak. Jadi seperti tadi matahari di dalam air yang kita lihat di tepi pantai sore-sore, di tepi laut sore-sore itu adalah matahari yang di langit itu, sehingga apabila kita pandang terlihat dua buah matahari, yaitu matahari yang asli di langit dan matahari yang bayangannya adalah dalam air itu. Makanya saya lihat Yesus yang manusia itu sebagai bayangan dari Yesus yang Tuhan gitu. Nah, Yesus yang Tuhan itu Yesus disebut Tuhan sebagai Yesus itu kan hanya salah satu dari sekian banyak nama Tuhan, namanya Yesus. Di antara nama Tuhan itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ada dalam Islam ada 99. Nah, Yesus itu kebagian dari 99 itu gitu Pak. Jadi kami tidak hanya satu tapi bisa 99. Kalau di Sunni, kalau di Syiah itu ada namanya Jausan Kabir, ada 999 nama-nama Tuhan, termasuklah Yesus, termasuklah Muhammad dan seterusnya Pak. Itu kira-kira begitulah. Itu kan teologi saya. Oke. Nah, gitu. Silakan teman-teman yang lanjut silakan. Mungkin mau tanya-tanya sama Pak Jaga atau diskusi? Mungkin Pak Jaga saya menambahkan. Kalau masalah-masalah bayangan itu, Bapak kan menganalogikan. Kalau dalam terminologi logika itu namanya false analogi gitu. Jadi analogi yang tidak sebanding dengan hakikat. Ya, bukan analogi saja untuk mendekatkan pemahaman, Pak. Iya, jadi artinya ada hal-hal yang tadi hakikat Kristus yang dijelaskan Pak Erben tidak perlu lagi dianalogikan karena sudah terang benderang gitu. Tadi penjelasannya segala macam gitu. Jadi tadi terus yang Bapak bilang 99 itu kan asmaul sifat sekaligus ada orangnya, Pak. Bapak Muslim atau apa nih, Pak? Saya Muslim Syiah. Oh, Muslim Syiah ya, oke. Nah, kalau Bapak Muslim Syiah itu kan artinya gini ya, Pak. Zoroaster itu punya 101 nama, Pak. Bapak tahu itu nggak? Siapa? Zoroaster, Zoroaster. Ya. Ahura Mazda. Ya, tahu. Ya, jadi kan bisa dibilang kalau Islam itu kurang dua nama ya dibanding sama Tuhannya Zoroaster ataupun Majusi ya. Bukan 99 Pak. Di sini itu 999 terdapat di dalam kitab Jausan Kabir namanya. Iya, maksud saya kan dari Bapak bilang tadi kan sifat itu menjadi nama gitu. Nah, ya, nama dan ada sosoknya Pak. Ada sosoknya. Jadi ada 99 sosok Allah atau ilah. Ya, ini misalnya Allah itu kan Muhammad, Ar-Rahman itu Ali, Ar-Rahim itu Fatimah, Al-Malik itu ada Hasan, Al-Qudus itu Husain dan seterusnya Pak. Jadi kita punya orang-orangnya gitu loh. Dari 99 nama itu. Nah kan kalau misalnya personifikasi sifat menjadi nama, apakah hakikat dari seluruh sifat itu termanifestasi secara aktual dan terbuktikan secara historis Pak? Jadi ya makanya yang disebut hakikatnya atau hakikat wal kunhu, hakikat dan kenyataannya. Nah, hakikat itulah yang diimani sebagai Tuhan yang tidak teridentifikasi atau Tuhan yang tidak terlihat tadi yang dikatakan la tudrikul absar. Sesungguhnya dia tidak bisa dilihat. Wa huwa yudrikul absar. Nah, saat dia terlihat maka termanifestasilah dalam nama-nama yang banyak itu. Tapi saat dia tidak terlihat
maka itulah satu-satunya Tuhan yang disebut huwa atau hak dan wow. Hak itu penetapan, penegasan bahwa keberadaannya itu adalah pasti atau esensinya itu adalah pasti ada. Kedua, wow, esensi yang pasti ada itu wow, pasti gaibnya. Jadi ada dua kepastian di situ. Di samping kepastian adanya, dua kepastian tidak terlihatnya. Jadi saat orang mengatakan Tuhan itu terlihat, karena kita ini ada dua sisi, Pak. Pertama melihat dan melihat. Baik, saya sudah menangkap esensinya, Pak. Jadi apa bedanya dengan Buddha? Buddha kan juga punya filosofi nihilisme ya, Pak. Artinya kosong di dalam isi di dalam kosong, gelap di dalam terang, terang di dalam. Itu kan istilahnya mencoba untuk melakukan semacam reposisi yang kontradiktif gitu. Tapi tadi Bapak bilang esensi itu harus termanifestasikan. Misalnya taruhlah kita bicara Al-Husain. Ya, sifat dari 99 itu teraktual ataupun mewujud dalam Husain. Nah, apakah Husain itu 100% hidupnya mencerminkan sifatnya, Pak? Bukan. Al-Husain itu objek, Pak. Jadi ada subjek. Iya. Artinya Al-Husain itu yang tadi Bapak bilang apa tuh? Sifat dari 99 itu apa yang mewujudkan Al-Husain? Itu bayangan. Jadi di situ ada dua Al-Husain. Al-Husain yang terbunuh itu yang makhluk, Pak. Kemudian Al-Husain yang membunuhnya diwakilkan oleh orang jahat, yaitu seluruh tentara-tentara yang mengeroyok Imam Husain. Itu sebenarnya Al-Husain itu sendiri, Pak. Jadi sejenis Al-Husain yang subjek dibunuh oleh Al-Husain yang objek dibunuh oleh. Jadi misalnya saya dapat tangkap, Pak. Artinya Bapak mencoba memfilsafatkan bahwa ada satu esensi Al-Husain menegasikan Al-Husain lain. Artinya ada Al-Husain yang jahat yang tidak menginginkan Al-Husain yang baik, seperti itu bukan? Pak, Al-Husain yang sesungguhnya itu dengan media orang-orang jahat sehingga dia tidak bisa disebut jahat untuk membunuh Husain yang baik ini, Pak. Jadi di sini ada. Coba berhenti di situ, Pak. Berarti Al-Husain ini sifatnya baik atau jahat, Pak? Husain pasti baik, Pak. Jadi Al-Husain yang baik membunuh Al-Husain yang baik juga melalui media orang-orang jahat, Pak. Nah, sekarang lompatan logikanya gini, Pak. Bagaimana sesuatu yang entitas keseluruhan itu baik bisa mempengaruhi untuk orang berbuat jahat, Pak? Nah, kejahatan itu adalah merupakan paradok dari Tuhan yang Maha Baik. Dengan adanya Tuhan Maha Baik, maka dia menciptakan paradoknya atau lawannya, yaitu sesuatu disebut baik. Itu karena ada jahat, maka ada sesuatu yang jahat di balik yang baik. Jadi tadi, Al-Husain yang baik, yaitu Tuhan, membunuh daripada Al-Husain yang baik juga supaya yang sama-sama baik ini tidak disebut jahat, maka ada medianya yaitu orang-orang jahat yang membunuh Imam Husain itu. Nah, sebenarnya contoh, saya ambil contoh lagi, Ali itu kan dibunuh oleh Ibnu Muljam secara alam lahiriahnya. Tetapi sebenarnya Ali itu dibunuh oleh Ali juga. Ali yang Tuhan, Ali yang subjek, membunuh Ali yang objek, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh Ibnu Muljam yang merupakan simbol kejahatan. Sebenarnya kejahatan itu tidak ada, yang ada hanya kebaikan, karena kejahatan ini diapit oleh dua kebaikan. Kebaikan yang membunuh dengan kebaikan yang dibunuh. Sementara untuk membunuh sekarang perbuatan yang jahat. Ya, Pak. Coba diaplikasikan begini, Pak. Itu kan saya pakai identitas Bapak ya. Pak Jaka Sukma yang baik akan dibunuh oleh Pak Jaka Sukma yang baik juga. Itu relevan nggak? Relevan, karena relevannya filsafatnya begini. Kalau aku mengasihi seorang hambaku, maka aku bunuh dia dan aku adalah gantinya. Itu kalimat filosofisnya. Jadi segala sesuatu harus terbunuh untuk memurni atau untuk memunculkan kebaikannya gitu loh, Pak. Itu premis dasarnya. Apabila aku kasih kepada seorang hambaku, aku bunuh dia dan akulah gantinya. Akulah gantinya itu apa, Pak? Coba bisa didetailin nggak? Yang dibunuh itu, saya ini pembunuh. Maka aku bunuh orang yang kukasih itu agar aku menggantikan dia karena dia sudah kubunuh, maka aku yang gantikan dia, gitu loh. Aku ini Tuhan atau aku yang membunuh itu, Pak? Ya, yang membunuh itu Tuhan, pada dasarnya Tuhan, tapi dimediakan orang jahat agar Tuhan ini tidak terlihat jahat. Makanya yang membunuh Husain di padang Karbala itu adalah Husain juga yang membunuh Yesus di tiang salib itu. Yesus juga, Yesus yang Tuhan membunuh Yesus yang hamba, Pak. Gitu loh. Mungkin bisa dipahami.
ya agak sulit ya Pak, karena kan konstruksi Bapak itu artinya coba menihilkan ya, artinya itu kan ada itu ada hakikat dari Ahura Mazda, ada Tuhan jahat, Tuhan baik. Nah, Tuhan jahat ini sebenarnya bukan karena dia nggak bisa berbuat baik, tapi karena memang dia harus membuat jahat untuk menampilkan kebaikan. Itu tidak ada Tuhan jahat, Pak. Yang ada itu Tuhan baik dengan manusia baik, Pak. Yesus yang baik, ya, untuk Yesus karena itu Kristen ya, kekristenan. Saya ambil di Islam, yaitu Husain yang baik. Itu dibunuh juga oleh Husain yang baik. Husain yang baik dibunuh oleh Husain yang baik. Tetapi sifat membunuh itu pada alam lahiriah, pada alam syariat itu jahat. Karena itu supaya tidak secara langsung Husain yang baik itu membunuh Husain yang jahat, Husain yang baik juga, maka medianya ada yang bukan Husain sebagai pembunuh si Husain yang baik itu, Pak. Sebenarnya media saja. Intisarinya yang membunuh itu Husain yang baik juga. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka menggantikan Husain yang tadi, karena aku kasih kepada Husain yang manusia itu, maka kata Husain yang Tuhan, aku bunuh dia. Dan setelah aku bunuh, akulah gantinya. Maka saat kau bilang, labaika ya Husain, bukan kepada Husain yang terbunuh, tetapi kepada Husain yang membunuhnya, yang melalui media orang jahat. Nah, media orang jahat itu sebagai hijab, lapisan bahwa Tuhan membunuh itu bukan suatu kejahatan. Tapi kalau yang membunuh itu sesama kita, itu suatu kejahatan. Tapi kalau pihak Tuhan sendiri yang membunuh, bukanlah kejahatan. Karena itu pada dimensi baik dan baiknya tidak ada kejahatan Tuhan di situ. Hanya ada secondary Tuhan. Seperti dikatakan, seburuk-buruk permainan wayang, ada perang Bratayuda, maka dalangnya nggak pernah berperang, dia hanya ngomel aja di belakang layar gitu loh, Pak. Kira-kira demikian kira-kira gambarannya. Iya, saya coba memahami konstruksi berpikir Bapak itu kan campur aduk ya, campuran dari ya tadi filosofi kebalik bolak-balik itu permainan karta gitu. Tapi ya tadi ketika aplikasinya sama gini Pak. Nggak semua orang terbunuh. Muhammad tidak terbunuh tapi mati karena sakit atau apa gitu. Artinya tidak ada yang membunuh dia, Pak. Muhammad itu diracun. Ya, kita taruhlah Muhammad itu sakit, Pak. Atau misalnya adalah orang yang mati karena tua ataupun sakit. Berarti kan dia tidak terbunuh. Para imam-imam Syiah itu ada yang mati dibunuh seperti Imam Ali dan Imam Hussein. Ada yang semuanya mati diracun semua itu. Nah, yang meracunnya itu sebenarnya ada senama. Kalau Hasan diracun oleh Hasan yang Tuhan meracun Hasan yang hamba. Maka proses peracunnya dilakukan oleh yang bukan Hasan yang hamba. Nah, itu paham begini saja. Lebih mudahnya filosofisnya. Kalau kita menonton permainan wayang, di situ ada kejahatan, ada trik-trik dan segala macam kejahatan yang terjadi dalam perang Bratayuda antara Kurawa dan Pandawa. Tetapi kita tidak bisa mengatakan, oh jahat sekali Dalang kok bikin skenario ada peperangan. Nah, Dalang ini dia membuat cerita, tidak bisa kita nisbatkan, wah Dalang saat misalnya Kaja membunuh misalnya siapa gitu, maka kita tidak bisa katakan karena dalangnya Pak Darmo, wah Pak Darmo jahat telah membunuh si Pulan itu, yang satu melalui Gatot Kaca. Nggak bisa karena dia adalah dalangnya gitu. Nah, jadi kita menggambarkan dalangnya yang bernama Husain itu menskenariokan Husain yang senama dengannya terbunuh di Karbala. Gitu aja kira-kira gambarannya. Ya, kan gini Pak, ini kan sesuatu yang baru juga dari saya mengetahui situasi tadi pernyataan Bapak gitu. Kalau misalnya itu boleh saya tahu referensinya dari mana Pak? Apakah dari pemahaman Bapak sendiri terhadap beberapa tafsiran atau memang ada referensi yang Tauhid yang bersumber dari Syiah itu sendiri Pak? Dari mistik Islam atau kesufian Islam Sunni, saya punya guru banyak sekali di Banjarmasin. Ada syair begini, syairnya ya. Ini mungkin Bapak bisa ambil sebuah syair namanya syair Saraba 4. Allah jadikan Saraba 4 syariat rekat hakikat ma'rifat menjadi satu dalam khalwat rasa nyaman tiada tersurat. Jadi di sini Islam punya 4 dimensi. Dimensi syariat, rekor, hakikat, dan ma'rifat. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran dalam Al-Anfal 17. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Itu penggambaran tentang peperangan di zaman Nabi Muhammad. Jadi falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Tidaklah Muhammad
engkau membunuh. Ketika engkau membunuh, kalimatnya Muhammad, engkau tidak membunuh ketika engkau membunuh. Walakin Allah qatalahum, tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Walakin Allah rama, tapi Allah yang melempar. Nah, di situ ada tidaklah kamu membunuh saat kamu membunuh, tapi Tuhan yang membunuh. Tidaklah kamu menyembelih ayam saat engkau menyembelih ayam itu, tapi Tuhan yang menyembelih ayam itu. Nah, itu artinya Pak. Artinya bahwa kita itu cuma sebagai wayangnya aja, Pak. Jadi segala sesuatu tindakan kita adalah tanggung jawab Tuhan. Ya, kita sebagai wayang Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri bertajali menampakkan dirinya kepada jadi kalau pewayangan bedanya hanya sifat kudrat dan sifat kalam, Pak. Jadi kudrat itu iradat. Kudrat itu kemauan si dalang, iradat si dalang, kan kudrat iradat kemauan dan kehendak si dalang, kekuasaan si tangan si dalang, dan yang ketiga sifat kalam berkata-katanya si dalang itu. Tapi kalau di dalam wayang kita sebagai wayang Tuhan itu tidak hanya 3, tapi totalnya 7, Pak. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, qadirun, muridun, alimun, hayun. Jadi sifat-sifat 7 itu, kudrat kuasa, iradat berkehendak, kudrat iradat, ilmu tahu, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata, itu sudah menyatu antara si dalang dengan si wayang, Pak. Nah, kalau menyatunya dalang dan wayang dalam permainan wayang itu hanya 2 saja. Pertama sifat kalamnya dan sifat kudrat kemauan si dalang dan iradat. Oke, Pak. Sekarang begini, kalau misalnya ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, apakah dia juga menjadi wayang juga? Ya, seluruhnya pewayangan, Pak. Jadi yang tidak percaya kan kafir istilahnya. Beriman, ada juga yang setengah percaya, lahirnya dia percaya tapi batin tidak percaya, disebut munafik. Jadi antara iman, munafik dan kafir itu semuanya dalam kendali si dalang. Tapi si dalang itu juga sudah menjohirkan 7-nya pada setiap wayangnya itu. Jadi 7 sifatnya. Makanya dikatakan bahwa khalaqa Adam maka sudah Rahman. Dijadikan Adam atau manusia ini, wayang-wayang Tuhan ini ada gambarannya Tuhan. Maksudnya gambaran dari sifat 7-nya tadi. Kuasa, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Semuanya sudah termanifestasi atau terwujud di dalam diri setiap wayang tersebut. Sehingga dalangnya tidak bisa dipersalahkan. Karena si dalang itu sendiri bermanifestasi kepada seluruh wayang-wayang yang ada. Gitu. Kalau dalam wayang yang biasa ini kan manifestasinya hanya 3 tadi. Kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, dan kalam. Kata-katanya si dalang hanya 3 saja. Tapi sedangkan yang bermanifestasi kepada kita semua ini sebagai wayang Tuhan itu manifestasinya tidak hanya 3, tapi ada 7, Pak. Nah, karena ada 7 itu makanya dalang tidak bisa dipersalahkan lagi. Karena ke-7-7-nya telah manifestasi kepada seluruh wayang-wayang yang ada. Baik wayang itu kafir, atau wayang itu beriman, atau wayang itu munafik. Gitu, Pak. Ya, artinya kan mau dia kafir, munafik, ataupun tidak beriman, itu kan memang sudah digariskan, kan? Artinya manusia tidak memiliki kehendak bebas. Sudah digariskan sebagai pilihan, Pak. Jadi kami meyakini di samping itu, kami meyakini free will, Pak. Jadi wayang-wayang tadi punya free will. Wayang-wayang Tuhan. Wayang mana punya free will, Pak? Kalau dalangnya bilang dia berantem, ya dia berantem. Nggak ada free will, Pak. Beda. Ya, dia ada free will-nya itu pada prosesi perbandingan tadi, analogi tadi pada wayang-wayang yang umum. Kita kan membicarakan yang hakikatnya, yang intisarinya. Intisarinya kan sudah saya jelaskan. Kalau wayang yang ada itu hanya 3 sifat. Sifat kudrat, kuasa, iradat, berkehendak. Nah, disitulah Pak tadi, tunggu sebentar saya bilang. Bahwa analogi Bapak tentang wayang tidak cukup merepresentasikan pemahaman Bapak. Itu namanya false analogi, Pak. Ya, makanya betul kata Sembia, tidak cukup. Tetapi dalam ketiga cukupan itu untuk memasuki pemahaman dasarnya bisa melalui pewayangan, pemahaman dasarnya. Tapi nanti ada penjelasan yang lebih konkret bahwa kalau di wayang yang ada itu hanya 3 sifat saja, sedangkan kita sebagai wayang Tuhan ini mencakup antara wayang dan dalang itu mencakup 7 sifat, Pak. Makanya karena mencakup 7 sifat, kita ini berfungsi menjadi 4 perkara. Makanya syariat akan melihat fungsi kita pertama sebagai penonton wayang. Jadi kedua, fungsi kita sebagai wayang itu sendiri. Fungsi kita yang ketiga, kita sebenarnya secara rahasia ada dalang itu sendiri. Dan yang ketiga, fungsi kita yang keempat, sebenarnya ada yang nyuruh si dalang namanya raja.
Nah, gini Pak, oke, kalau misalnya intisarinya aja Pak, biar saya juga bisa paham ya. Artinya misalnya dalam satu kalimat yang sebenarnya ideologi ataupun ide apa sih yang Bapak tawarkan pada saat ini? Ideologinya saya memahami tentang bahwa dalam Islam ada 4 dimensi. Syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Yang ketika 4-4-nya itu tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kita memahami siapa itu si Tuhan, siapa si itu Allah. Makanya Allah itu ada 4 huruf. Alif, lam, ha, alif itu atejatnya, lam awal itu sifat-sifatnya, lam akhir itu nama-namanya, dan hak itu apa perbuatannya. Maka dengan memahami 4 perkara itu, seperti tadi, maka setiap pertanyaan tentang Tuhan itu tentu dijawab dengan 4 dimensi. Tidak 1 dimensi saja. Saat kita menjawab dengan 4 dimensi, tergantung dimensi apa yang dipertanyakan. Contoh pertanyaan tadi. Siapakah yang membunuh Hussein di Padang Karbala? Kalau dimensi syariat, yang membunuhnya itu adalah Yazid bin Muawiyah dan tentara-tentaranya sehingga terbunuh di Padang Karbala. Itu dimensi syariat. Dimensi tarekat, siapa sih yang menggerakkan para musuh-musuhnya itu sehingga membunuh Hussein? Ya Tuhan saja. Kemudian hakikatnya, segi hakikatnya. Sesungguhnya semua itu hanya permainan kehidupan. Karena itu dalam permainan kehidupan kita harus menonton dengan baik. Sehingga kita menjadi penonton yang baik. Itu dimensi hakikat. Dimensi ma'rifat sebenarnya itu adalah semua yang terjadi itu adalah perbuatan Tuhan itu sendiri dalam menampakkan kekuasaannya di muka bumi. Seandainya tidak ada peristiwa Karbala, kejahatan Karbala itu, tidak ada yang namanya ritual suci yang dilakukan orang Syiah di Padang Karbala itu nggak pernah ada selamanya. Kenapa ada ritual suci? Karena ada kejahatan di situ dan juga ada kebaikan di situ, berkumpul semua bertemu di sana. Sehingga di situ mencerminkan keadilan Tuhan yang digambarkan kepada alam manusia agar manusia itu ini loh yang jolim, ini loh yang adil, ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk dan seterusnya. Karena 2 hal itu selalu ada dalam kehidupan kita, benar, salah, baik, buruk, mukmin, kafir dan seterusnya itu. Jadi selalu bertentangan atau selalu ada 2 sisi yang berbeda, siang malam, benar, salah, baik, buruk. Silakan Bro Charlie. Dan demikian seterusnya. Iya, saya tertarik dengan perkataan Pak Jaga Sukma ini ya. Dia bilang tadi tentang saya mengakui free will gitu, ya. Jadi Anda bisa tunjukkan siapa yang mengajarkan free will, tentang free will itu di dalam Islam, di mana itu disebutkan? Karena kalau di dalam kekristenan yang ngajarin tentang free will itu namanya Irenaeus. Irenaeus ini muridnya dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Ya, dalil tentang free will kan ada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Iya, saya mau nanya yang ngajarin siapa? Ya, surat Al-Kahfi. Coba tampilkan Pak. Silakan buka surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi kan 18 kalau nggak salah ya. Al-Kahfi 18 ayat berapa? Ayat 29. Ayat 29. Oke. Jadi ada di dalam Islam tentang ini ya, tentang free will. Tentang free will ya. Ya, terutama tentang iman ayat dan kafir. 29 ya. Ya, 29. Dan katakanlah dalam kurung Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Dan barang siapa menghendaki dalam kurung beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki dalam kurung kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dalam kurung minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah dalam dalam kurung. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Free will itu. Ini free will gitu ya. Jadi kita mau iman atau kafir itu free will. Nah, soal resikonya tanggung sendiri itu ada yang tadi. Sekarang kalau misalkan kalau gitu, ini Anda tadi bilang tidaklah membunuh orang yang membunuh. Tidak. Ya, jadi kalau orang-orang yang membunuh itu sebetulnya bukan karena kehendak dia, ya. Tapi itu adalah Tuhan Allah yang melakukannya gitu ya. Anda sendiri bilang gitu. Tetapi hubungannya dengan free will ini bagaimana Pak? Saya malah sebentar.
malah mendengar Anda mengatakan itu, merasakan kontradiksinya justru malah lebih besar, Pak, daripada Anda mengatakan, oh itu karena free will gitu, ya. Karena ayat ini mengajarkan. Ya, free willnya gimana? Di situ free will, Pak. Anda membunuh, maka sebenarnya Tuhan yang membunuh. Tapi free will-nya Anda bisa membunuh. Enggak, berarti itu kontradiksi dong, Pak. Kontradiksi. Pak. Bukan kontradiksi, saya menjelaskan lengkap. Itu ada free will-nya. Anda bisa membunuh karena saya, atau Anda bisa membunuh karena melawan saya. Nah, itu, Pak. Oke, sekarang begini. Kalau seperti yang Anda tadi katakan, tidaklah membunuh seorang yang membunuh, karena yang membunuh kan Allah. Itu 4 dimensi, Pak, itu. Sebentar. Berarti dosanya itu bukan ditanggung oleh orang itu dong. Ya. Gini, Pak. Benar, begitu. Ya, belum. Benar gitu. Belum tentu kan ada kalimatnya gini. Anda mengiyakan 2 kali loh. Anda mengiyakan 2 kali. Dimensinya dilihat, Pak. Falam taktuluhum, ya kan? Tidaklah engkau membunuh. Dimensi hakikat, Pak. Makanya 4 dimensi. Ketika itu namanya dimensi torekotnya, dia harus membunuh. Ketika engkau membunuh, kan tetap ada kalimat engkau membunuh. Kalau gitu buat apa ada larangan dong? Kalau misalkan gitu, buat bagi umat Islam tidak berlaku itu hukum Taurat jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-6, Pak. Anda tahu nggak hukum Taurat yang ke-6? Nah, kalimatnya gini, Pak. Membunuh tanpa hak. Kalau pakai hak kan di kalimatnya kan ada lanjut, Pak. Janganlah engkau membunuh tanpa hak. Nah, artinya bisa membunuh kalau ada haknya di situ, Pak. Loh, siapa yang berhak membunuh, Pak? Cuma Tuhan yang punya hak. Yang berhak mencabut nyawa setiap manusia itu cuma Tuhan, Pak. Karena kita tidak betul. Karena cuma Tuhan, maka manusia dijadikan alatnya, Pak. Manusia dijadikan alatnya. Jadi yang membunuh itu Allahnya. Ya, kan kalimatnya gini, Pak. Kalau gitu, yang menanggung dosa kenapa manusianya, Pak? Nah, kalimatnya, Pak. Lihat dimensinya dijelaskan 4 dimensi. Kalau begitu, Anda, kalau misalkan begini ya, saya membunuh Anda dan keluarga Anda, saya nggak dosa gitu berarti. Ajarannya seperti itu. Dosa lah, karena tanpa hak. Kenapa bisa dosa, Pak? Kan yang membunuh adalah Allahnya. Karena kalimatnya kan tanpa hak. Ada kalimat bigoril hak. Sekarang, saya tanya, siapa dari manusia yang berhak memiliki hak untuk membunuh makhluk ya yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan begitu mengasihi, ya, mahakaryanya Tuhan, begitu dikasihi oleh Tuhan, tetapi Anda merasa lebih berhak gitu. Nggak ada, Pak. Tuhan itu memberi hak ada kepada Tuhan. Di mana Tuhan memberi hak? Kepada siapa? Ya, gini. Tuhan memberi hak kepada siapa? Jadi jelaskan saya dulu, selesaikan. Di mana itu, Pak, haknya itu diberikan? Coba Anda tunjukkan. Terjadi saat engkau akan dibunuh atau diperangi, kamu berhak untuk memerangi atau membunuh siapapun yang akan memerangi. Berhak membunuh. Itu ajarannya di mana, Pak? Di ajarannya di mana, Pak? Gini, sebentar. Mungkin Coach Shirley agak biarkan dulu Bapak itu kasih kesempatan menjelaskan kemudian supaya kita dapat mendengar dengan mantap. Ya, Jadi, hak membunuh dalam Islam itu ada, Pak. Pertama dalam peperangan. Itu ada. Ya, artinya saat kita berperang antara 2 pilihannya, kalau enggak dibunuh, kita akan terbunuh. Itu artinya saat kalau kita tidak membunuh, maka kita akan terbunuh. Ya tidak heran. Tidak heran di mana-mana, di mana ada Islam ada perang. Kan kalau misalkan ada perang ada hak untuk membunuh. Ada perang. Di mana ada Islam pasti ada perang, Pak. Bro, sorry. Ya, kalau pemahaman Sia yang tadi Bapak ini sampaikan sih sebenarnya lebih ini ya, lebih kalem dibanding Islam yang kita ketahui. Jadi kita take isi aja. Artinya ini saya melihat sih ya ada hal-hal yang baru ya. Kita belajar tentang marifat apa segala macam. Silakan, Pak. Bapak ini Islam Sia. Jadi Pak, ada ngomongin makrifat segala ini. Makrifat. Katanya ma'rif. Iya,
Jadi apanya mainnya main cantik. Ini Bapak ini beda dia dengan Islam polemikus Pak. Jadi ya Islamnya lebih akomodatif terhadap apa yang tadi Iya. kita sampaikan. Iya, iya. Iya gini, Walaupun Bapak agak ini aneh ya. ya kita menyampaikan hal yang berbeda, dia terima, dia pahami, walau dia tidak imani, udah prinsipnya. Jadi di sini kita saling buka data, mengkritisi boleh, tapi bukan menyerang gitu. Tapi mengkritisi aja karena dialognya dengan Bapak ini kan bukan polemikus yang lain, Bapak ini beda. Oke, silakan lanjut. Oke. Ya, masalahnya yang jadi masalah adalah ini ayat ini adalah andalan para teroris, Pak. Saya sih terus terang bilang begitu aja ya. Anda bisa menerima atau enggak? Tidak bisa, Pak. Jadi gini, maka harus dijelaskan secara lengkap. Kita itu di dunia ini ya bukan atas perintah Tuhan, bukan ya. Tapi fakta kehidupan manusia itu ada perang, Pak. Nah, perang, fakta kehidupan itu bukan ada Islam, ada perang, bukan. Fakta kehidupan manusia sepanjang sejarah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ada perang. Sebenarnya provokasi perang itu kan sudah diketahui semua, disepakati itu pasti provokasinya dari faktor iblis tadi, Pak. Iblis atau penyesat tadi salah satunya memprovokasi manusia, sesama manusia itu untuk saling berperang dan saling membunuh. Itu sudah dipakati semua agama apapun, atau kalau saya nggak tahu agama lain lah. Artinya dalam sekte-sekte Islam sepakat bahwa dunia ini, bahkan saat munculnya Islam juga kita tahu banyak peperangan. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah bahkan perang saudara. Dan itu bukan ajaran Islam, tetapi fakta kehidupan seperti itu. Bukan ajaran Islam. Ya bukan. Jadi tapi di dalam Islam karena fakta kehidupannya di tengah manusia dalam sepanjang sejarah ada perang dan ada damai. Karena itu wahyu mengatur saat perang begini loh, saat damai begini loh, gitu loh Pak. Jadi ini porsinya Tuhan ini mengatur. Tuhan sudah tahu bahwa alam dunia ini dalam sepanjang sejarah ada perdamaian, ada peperangan. Dan Tuhan dan kitab sucinya itu mengatur manusia. Kalau perang begini caranya, gini aturan mainnya. Kalau damai gini cara dan aturan mainnya. Gitu harus dipahami seperti itu, Pak. Jadi bukan Tuhan mengajarkan perang, tapi Tuhan mengajarkan kalau dalam kondisi perang ini aturannya gitu loh, Pak. Mungkin begitu ya gambarannya. Iya, Pak Jaga. Sorry saya sebelumnya saya cuma nambahin. Saya tertarik juga dengan ayat surah At-Taubah ayat 39 ya. Mungkin saya bisa share screen ayatnya. Surat At-Taubah ayat 39 ini mengatakan, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, ya. Ini jadi umatnya nggak mau berperang ya, karena memilih untuk berdamai. Niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa dalam segala sesuatu. Saya agak heran ya, ini umatnya udah lebih memilih untuk damai, dia nggak mau berperang umatnya, tetapi Allahnya yang akan mengazab gitu. Ya, jadi gini Pak, ayat itu berkaitan, itu artinya Tuhan sudah mengetahui perang itu tidak bisa dihindari. Kalau perang tidak bisa dihindari ya, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa menghindari perang begitu ya. Bro Charlie, coba saya bantu jelasin ya. Oke, silakan. Ini perbedaan Sunni dengan Syiah. Sunni itu sangat agresif ya, sangat ekspansif. Sementara Syiah itu, Sunni dan Syiah itu saling bersaing ketika Nabi Baginda mati. Nah, Syiah itu siapa sih? Keluarga-keluarga dari keturunan Muhammad. Syiah itu justru tersingkir. Tadi yang seperti Bapak bilang, cucunya Muhammad itu dibantai, kepalanya dipenggal dan kepalanya dijadikan souvenir. Nah, yang saya mau tanya ke Pak, mana Pak Jagatnya masih ada nggak? Wah, udah cabut ya? Udah cabut ya? Ya, jadi gini, jangan terlalu galak. Kalau terlalu galak nanti dia kabur. Iya, karena terlalu galak. Aku terlalu ini ya, terlalu... Beda bro. Syiah itu manis, Islam manis. Islam yang manis. Cara menghadapi Sunni atau cara menghadapi Sunni itu beda dengan cara menghadapi Syiah. Oh, dia masuk lagi. Dia terlalu galak, bro. Iya, silakan, bro. Oke, Pak. Siapa nih tadi? Pak Jaga masih ada, Pak? Monitor Pak Jaga? Masih menunggu waktu. Masih menunggu ya. Masih baru connecting ya. Pak Jaga,
Udah Belum. Ya, udah. Oke, silakan Bro. Pak Jaga, gini, kan kalau saya sih memahami perbedaan Sunni dan Syiah ketika memang baginda Nabi sudah meninggal kan artinya ada terbelah ya antara siapa yang menjadi penerusnya kan. Nah kan saya bisa luruskan kalau saya salah. Kalau Sunni itu kan lebih ekspansif, lebih agresif gitu kan, sementara Syiah lebih defensif. Di mana keturunan Nabi sampai dengan keturunan ke-9 ataupun ke-10 itu yang Pak Jaga sampaikan dibunuh oleh pengikut Sunni ataupun yang pada saat itu menjadi khilafah gitu. Kalau dari histori seperti itu, akhirnya apakah Syiah menjadikan kesadaran spiritual sebagai ajang persaingan ke Sunni yang ekspansif, Pak? Ya, ini bikin spiritual tadi kan saya menjawab perang tadi ya. Itu ayat berkaitan dengan kondisi. Enggak, Pak. Tolong dikonfirmasi apakah yang tadi saya sampaikan keturunan Nabi Muhammad baginda itu dibunuh oleh orang Islam itu sendiri atau aliran Sunni, Pak? Ya, dibunuh oleh penguasa Sunni, Pak. Penguasanya bukan Sunni pada umumnya, tapi dari penguasa Sunni ya, Pak. Khalifah yang berkuasa pada saat itu karena takut. Itu sampai keturunan ke-7 ya, Pak? Sampai sekarang dikejar-kejar ya, sampai sekarang kan yang sekarang 12 gitu kan. 12 kemudian 13 sekarang. Oh. 13. Jadi menurut Bapak konflik Sunni Syiah itu karena apa ya Pak? Kalau bicara kita kesadaran, ya tadi kita aplikasikanlah ilmu Bapak 4 dimensi itu. Bisa diterangin nggak Pak? Ya konfliknya begini Pak. Itu kan konflik teologi dan politik. Teologinya Islam, Syiah, itu kan teologi al-mustahlif. Artinya mustahlif itu, saya ambil 3 dalil dalam Al-Quran ya. Pertama ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Nah, Adam ini tidak ada suatu riwayat menceritakan bahwa Adam itu jadi khalifah hasil demokrasi atau hasil musyawarah atau hasil syuro, hasil rapat. Nggak ada. Artinya bukan pihak manusia yang menjadikan Adam sebagai khalifah, tapi pihak Tuhan sendiri menjadikan Adam sebagai khalifah. Itu pertama. Yang kedua misalnya Nabi Daud. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Hai Daud, aku jadikan engkau seorang khalifah di muka bumi, maka hukumlah manusia itu dengan keadilan. Tidak ada satu dalil atau riwayat pun bahwa Nabi Daud menjadi khalifah itu atas prakasa umatnya atau dipilih diangkat oleh umat Nabi Daud pada waktu itu bermusyawarah, bermufakat, atau bernegosiasi atau bermusyawarah untuk mengangkat pemimpinnya yaitu Nabi Daud atau khalifahnya. Itu juga. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan suatu ujian, maka Nabi Ibrahim lolos dalam ujian itu, karena itu aku menjadikan dia menjadi imam atau menjadi pemimpin untuk seluruh manusia pada waktu itu. Tidak ada suatu riwayat bahwa Nabi Ibrahim tidak diangkat atau dilantik oleh umatnya menjadi imam atau khalifah. Nah, dari 3 ayat ini menunjukkan bahwa imam atau khalifah itu menurut teks Al-Quran adalah Tuhan sendiri sebagai pihak yang mengangkatnya, disebut amrullah. Nah, saat wafat Nabi, masyarakat malah ngangkat Abu Bakar, ngangkat Umar, ngangkat Utsman. Itu bukan Tuhan yang ngangkat, tapi hasil permusyawarahan dari umat Islam. Artinya umat Islam tidak sesuai dengan Quran itu yang menyatakan khalifah atau imam itu dilantik Tuhan. Kok umat Islam Sunni ngelantik sendiri? Itu Pak poinnya kira-kira demikian kira-kira. Ya. Itu. Ya. Masuk akal. Ya, itu gambarannya kira-kira itu aja poinnya. Jadi artinya Islam Sunni ini menyalahi Al-Quran. Bilang Al-Quran, khalifah atau imam itu aku yang lantik. Kok kalian yang lantik? Ini gimana ceritanya? Artinya otoritas Tuhan diambil alih oleh Sunni. Itu Pak, kira-kira gambarannya. Maaf Pak, jaga. Sebentar Bro Charlie, sebentar. Ya. Ini Pak, kalau Bapak kan Syiah. Bapak yang termasuk yang di Sampang itu bukan Pak? Ya, artinya agak sepaham, tapi kami beda juga gitu. Ya, karena yang di Sampang itu kan dipersekusi itu sama Sunni kan? Ya, betul. Bapak mengalami persekusi juga? Enggak? Saya kalau Bapak buka di YouTube ada tulisan eksekusi atau penggerebekan Syiah Ketapang. Itu saya Pak, majelis taklim saya Pak.
2015. Oh, Ketapang. Ketapang yang di mana nih? Klik penggerebekan Syiah Ketapang. Itu nanti foto saya muncul, Pak. Majelis saya itu sekitar 100 orang di demo oleh 500 orang Sunni, Pak. Yang diangkat Metro, Pak. Iya. Metro TV. Kalau yang 2015 Metro TV yang angkat. Di 2015 di Ketapang, bukan Sampang. Ketapang, Kalimantan Barat, Pak. Oh iya, Ketapang di Kalbar, iya. Nah, nanti buka aja penggerebekan Syiah Ketapang. Itu saya saya ustadznya di situ. Ini sampai sekarang Bapak masih dipersekusi enggak? Udah enggak? Ya, sekarang saya kan setelah persekusi itu 2015, 2017 saya buat SK ke Menteri Dalam Negeri, ormas tersendiri. Saya berdiri saat ini saya sudah, waktu itu kan ormas saya belum berdiri, Pak. Jadi Bapak punya ormas nih sekarang nih. Ormasnya 2017, waktu eksekusi itu kan 2015. Dari pengalaman itu saya baru ngurus ormas saya, Pak, ke Menteri Dalam Negeri. Akhirnya keluar SK-nya, nah nggak bisa digerebek lagi kan sekarang karena sudah ada SK dari Menteri Dalam Negeri. Gitu, Pak. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Pak. Menteri Hukum dan HAM. Iya. Silakan yang lain, silakan. Ya, sebentar, saya maksudnya gini, saya juga punya teman, dia Muslim Syiah. Di Kute di Bali, Pak. Ini ada teman saya orang-orang masih keturunan orang Arab sih ya, orang-orang Arab itu di situ ya rata-rata juragan perak ya. Itu dari aliran Syiah, Pak. Ya. Saya berteman sama dia ada 20 tahun kali ya. 20 tahunan saya berteman sama dia dan lebih mungkin ya, pokoknya 20 tahunan. Jadi orang yang mereka baik-baik, sopan dan nggak terlalu ini ya nggak terlalu ngurusin agama orang lain gitu. Pokoknya benar-benar baik, orang-orang Islam yang benar-benar saya bilang baik ya. Saya salut sama dia ya. Nah, mungkin karena masih minoritas, Ko Charlie. Enggak sih, dia ini apa? Mau lihat Syiah yang sebenarnya Iran lah. Lu lihat kalau di Iran itu ada yang murtad selesai dibuat. Di Iran. Nggak ada gitu, Pak. Nggak ada itu hoax. Kalau di Iran diselesain itu banyak di Iran itu banyak sih. Nanti Bapak lihat YouTube-nya aja, Pak. Siapa yang murtad di Iran itu selesai, Pak. Itu tapi gini, Pak. Tapi gini, kalau ada orang yang beragama Kristen, memang sudah ada dari dulunya, itu nggak ada masalah. Itu memang benar. Tapi kalau ada orang Syiah yang murtad menjadi Kristen, itu selesai, Pak. Saya belum selesai. Informasinya. Ya, nanti kita kumpulkan ya, Pak. Data-datanya ya, nanti kita kumpulkan. Ya. Karena saya di Iran, jadi data-data itu belum saya dapat. Cuma yang menjadi satu tanda tanya besar buat saya, kalau ya. Di istilahnya di internal Islam pun seperti itu ya, dan waktu di ayat ini ya surah At-Taubah ayat 39 itu dikatakan jika kamu tidak mau berperang Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih seperti itu berarti Islam sebetulnya bukan agama yang rahmatan lil alamin dong, Pak. Ya. Kalau menurut saya sih begitu ya, karena bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa menghindarkan perang. Sedangkan kalau misalkan kita belajar dari Anda tahu tentang legenda Sun Tzu di Cina. Sun Tzu ini seorang ahli strategi perang yang dia bukan Tuhan ya. Dia seorang cuma ahli strategi aja ya. Dia bisa menghindarkan perang, Pak. Ya, bagaimana perang yang besar lawan 10.000 orang ya. 1.000 orang bisa melawan 10.000 orang atau begitu. Dia lebih memilih untuk menghindari perang. Berarti Sun Tzu ini lebih sakti daripada Allah, Pak. Gitu aja menurut saya. Terima kasih. Jadi menurut teologi kami begini, Pak. Perang adalah bukan karakter manusia, karakter Tuhan ya, itu karakter manusia. Jadi karakter manusia sepanjang sejarah. Kita lihat memang dari sejak Nabi Adam sampai sekarang terusnya. Itu sampai itu kan diprotes oleh malaikat sendiri. Kenapa engkau jadikan seorang khalifah di muka bumi yang mereka akan perang-perangan kan gitu kan? Itu kan diprotes. Bisa Bapak baca di dalam Al-Baqarah. Masalahnya gini Pak, di ayat ini ya ayatnya mengatakan
jika kamu tidak berangkat berperang, ya, ini kan manusianya tidak mau berperang. Jadi tadi Anda bilang perang itu masalah manusia, tetapi ini masalah Allah, Pak. Niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab. Ya, kan masalahnya kan itu terjadi apa, Pak? Tuhan kan menurunkan agama, dan agama yang turun ke Tuhan itu diperangi, Pak. Kan gitu masalahnya di situ. Agama yang diturunkan Allah diperangi. Makanya gitu, Tuhan ya begitu. Jadi Tuhan ini menurunkan agama, yaitu agama Islam. Dan perang itu tidak terhindarkan. Tapi Quraisy, maka tidak ada jalan lain bukan lari dari perang atau menghindar, tapi kau melawan itu, gitu loh maksudnya. Gitu, ya. Ya, pokoknya penjelasan saya seperti itu aja, Pak. Sun Tzu lebih hebat dari Allah, Pak. Sebenarnya begini, kondisi Ashabul Azad ayat ini, Tuhan menurunkan agamanya lewat Muhammad. Agama untuk manusia, tapi agama Tuhan kan yang diturunkan untuk manusia. Namanya lewat perang. Ya, bukan lewat perang. Saat agama ini disampaikan dengan dakwah, lalu dalam dakwah itu penyampaian dan tablik, lalu kafir-kafir Quraisy itu memerangi Islam tersebut. Nah, dan kondisi itu, maka agama Tuhan yang diturunkan ini, apakah kamu harus lari? Begini, Pak. Kamu harus mengalah. Tuhan mengajarkan jangan lari, lawan saja. Gitu. Kalau yang saya pelajari dari orang-orang Quraisy, mereka ini bukan militan, mereka adalah para saudagar, Pak. Saudagar. Mereka itu kaum pedagang, ya. Yang saya pelajari tentang Quraisy, semuanya dalam sejarah Islam, kaum Quraisy ini adalah kaum pedagang, ya. Bukan militan dan bukan pula agama bukan kaum. Bisa saya jelaskan? Ya. Bapak tahu sejarah masuk Islamnya Umar? Bagaimana itu? Ya, kan pertama dia Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itulah kafir Quraisy, Pak. Dia mau membunuh Nabi. Akhirnya waktu mau membunuh Nabi itu dia betul-betul mau bunuh Nabi, semua sepakat. Dia preman Arab yang sangat keras, ya. Ya, preman. Bahkan dia membunuh anaknya itu hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Anaknya dibunuh. Hah? Anaknya dibunuh. Anak perempuannya dibunuh hidup-hidup, dikubur, Pak. Siapa nama anaknya? Ya, saya kurang hafal nama anaknya. Cuma intinya sejarah menyatakan seperti itu, tarikhnya bahwa Umar bin Khattab itu membunuh anaknya sendiri. Tapi soal namanya saya kurang membaca sejarah. Itu sesudah atau sebelum menjadi Islam, Pak? Sebelum menjadi Islam. Jadi kaum Quraisy dulunya bukan beragama Islam, Pak, ya? Ya, bukan. Kalau Muhammad juga kan keturunan Quraisy, Pak, ya? Ya, betul. Nah, siapa yang orang dari Quraisy pertama-tama sebagai Islam itu siapa, Pak? Orang Quraisy pertama sebagai Islam sebenarnya Quraisy itu kan ada namanya Bani lagi, namanya Bani Hashim. Bani Quraisy, Bani Hashim. Bani Hashim itu termasuk Ali bin Abi Thalib, pakainya mereka itu beragama Hanif. Beragama Hanif itu beragama bukan Islam. Bukan agama Hanif itu agama yang agama Islam itu kan penamaan, Pak. Agamanya Nabi Isa tadi, Pak. Boleh dikatakan agamanya Yesus, Pak. Agamanya Yesus. Ya, agamanya Yesus. Iya, betul. Ciri-cirinya bagaimana, Pak? Dia itu bisa disebut sebagai agamanya Yesus, Pak? Ya, ciri-cirinya dia terpisah daripada kelompok-kelompok penyembah berhala yang ada pada waktu itu disebut kafir Quraisy. Maka gitu. Jadi dari kelompok Bani Hashim ini mereka bukan dari latar belakang penyembah berhala, tapi dia latar belakang penyembah Yahweh atau Hua, yang mana Yesus sebagai nabinya. Makanya ada diajarkan wa asyhadu anna Isa bin Maryam khalifatu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Itu kan ada syahadat diajarkan Nabi Muhammad. Syahadatnya. Ya. Syahadatnya agama Yesus gitu. Ya, artinya agama yang diajarkan Nabi Muhammad itu asyhadu anna Isa ruhullah alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Itu Pak syahadatnya. Artinya apa, Pak? Asyhadu anna Isa, aku bersaksi Isa alaihissalam wa ruhu minhu, ruh daripadanya, alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa kalimatuhu, dan kalimatnya alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Itu, Pak.
bahasa Indonesianya aja Pak. Soalnya saya kurang paham kalau disebutin bahasa Arabnya dari tadi berkali-kali bahasa Arabnya saya kurang. Coba maksudnya dijelaskan aja bahasa Indonesianya artinya. Putra Maryam adalah ruh Allah yang ditiupkan berupa firman atau kalam kepadanya, dan kalimah itu kalam atau firman daripadanya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Ya jangan bahasa Arabnya Pak, saya nggak ngerti dari tadi ngomongin bahasa Arabnya, saya minta bahasa Indonesianya aja. Kan supaya saya tidak salah dalam menerjemahkan maksud saya Pak, maka saya kan ini menerjemahin ke Indonesia. Kenapa saya campur Arabnya? Saya takut mengada-ada gitu loh Pak, mengada-ngada sehingga saya anggap saya buat sendiri gitu. Itu adalah Bukhari Muslim Pak. Sebentar Pak. Mungkin paham kalau Pak Malikul Amlak punya data di sini Pak. Malikul Amlak. Sebentar saya potong dulu. Ini siapa Dadang? Ini silakan nih, raise hand dari tadi. Ya, selamat malam Pak Jaga Sukma. Ya. Saya hanya mau nanya aja karena saya agak penasaran. Jadi kan kalau infonya tadi bahwa Sunni adalah yang berpihak kepada Abu Bakar itu ya. Sedangkan Syiah itu kepada Ali. Saya ingin mempertanyakan posisi atau pendapatnya ya, mungkin hanya pendapat dari Pak Jaga sebagai Syiah, pandangan di mana posisinya Siti Aisyah. Karena setahu saya Siti Aisyah itu memberitakan pada Ali, tapi dalam hadis juga dikatakan bahwa 5 wanita yang terkemuka di surga, salah satunya adalah Aisyah. Itu aja sih Pak yang saya penasaran. Jadi pandangan dari kalau ada 2 wanita yang istri Nabi yang tidak menyusahkan atau menyakiti Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah. Sampai di situ aja Pak. Oh, berarti tidak dijelaskan bahwa posisi Aisyah itu di Syiah, apakah memang di surga itu termasuk 5 wanita yang terkemuka atau tidak gitu? Tidak, kalau itu Khadijah Pak. Kalau Aisyah itu termasuk istri yang tidak baik Pak. Karena kan ada Khadijah, ada istri Firaun, ada Maryam, ada istri Fatimah. Di dalam Bapak bisa buka dalam namanya surah At-Tahrim, ada 2 istri Nabi yang menyusahkan Nabi, lalu Tuhan memberikan narasi seandainya mereka berdua itu dicerai oleh Nabi, maka akan diganti istri yang lebih baik gitu Pak. Oh, berarti posisinya memang di Syiah itu tidak mengakui bahwa Aisyah, berarti salah satu perbedaannya itu ya, bahwa ada Syiah ekstrim yang membenci dan melaknat. Kalau kami adalah Syiah sebatas mengatakan bahwa Aisyah, kami tidak mengatakan dia ahli surga atau ahli neraka, tidak ada informasi itu. Tapi dia istri yang tidak baik, istri yang menyusahkan Nabi, dan setelah Nabi terbukti memberontak kepada wasiknya daripada Nabi, yaitu Imam Ali. Jadi artinya kami mengatakan sebatas istri yang tidak baik, itu aja Pak. Oh, berarti memang tidak setuju dengan yang gelar Aisyah dengan Ummu Abdillah itu ya berarti ya? Ya, kalau dia Ummul Mukminin, betul dia ibunya orang beriman karena dinisbatkan kepada Nabi sebagai bapaknya orang beriman gitu Pak. Oh, untuk Syiah masih juga mengakui itu gelar itu untuk Aisyah ya, tapi hanya tidak baik gitu. Posisinya kami penghargaan kami terhadap Aisyah itu adalah netral. Jadi sifatnya kami tidak terlalu menghargai dan juga tidak melecehkan. Jadi intinya kami bersifat netral terhadap 2 istri Nabi ini Pak. Oh ya, udah itu aja Pak. Makasih atas penjelasannya. Yuk dilanjut lagi teman-teman. Mau nanya Pak Jaga Sukma. Tadi Bapak sempat singgung tentang ada hal-hal mendasar ya yang membedakan ajaran Sunni sama Syiah. Tadi yang Tuhan, banyak Tuhan tadi itu Pak. Tetapi itu dirahasiakan. Pertanyaan saya tentang dosa Pak. Kata dosa itu menurut ajaran Islam Syiah itu apa Pak? Dosa itu artinya apa? Kemudian kenapa ada dosa? Dan dampak daripada dosa itu seperti bagaimana gitu, gimana Pak? Ada ajarannya nggak Pak Islam? Islam itu kan hanya 2 Pak. Taat Tuhan atau melawan Tuhan. Nah, yang disebut dosa itu seluruh perbuatan amal kita yang konotasinya melawan Tuhan, itu dosa Pak.
Nah, sedangkan seluruh konotasi yang mentaati Tuhan itu pahala. Jadi bicara dosa dan pahala itu bicara dengan taat dan melawan, Pak. Jadi manusia itu hanya dasarnya dua aja, melawan Tuhan atau taat sama Tuhan itu. Nah, yang jadi masalah ini, Pak, manusia itu kadang-kadang dia itu sebenarnya melawan Tuhan, tapi mereka mengira bahwa dia itu taat dengan Tuhan. Kenapa? Karena faktor agamanya keliru atau sektenya keliru. Dengan agama yang keliru dan sekte keliru itu, manusia akibatnya melawan Tuhan tapi merasa mentaati Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Jadi yang disebut dosa itu seluruh perbuatan yang sifatnya melawan Tuhan itu dosa. Walaupun oleh si pelaku mereka merasa tidak berbuat dosa karena mereka merasa melakukan ketaatan. Nah itu, Pak. Jadi sebenarnya dosa itu seluruh apapun yang sifatnya secara lahir ataupun batin yang sifatnya melawan Tuhan itu dosa. Wah, apakah disadari atau tidak? Kadang-kadang manusia karena sektenya salah, karena agamanya salah, maka dia melawan Tuhan secara tidak disengaja. Dia mengira dia mentaati Tuhan, padahal kondisinya sedang melawan Tuhan. Itu, Pak. Melawan ketentuan Tuhan itu dosa ya, Pak ya? Ya, melawan intinya ya melawan apa yang diperintahkannya dilawan. Apa yang sementara yang dilarangnya dilanggar. Jadi Tuhan itu kan cerita awalnya begini, Pak. Waktu dia menciptakan Muhammad, Nabi Muhammad dalam bentuk ruh, dia bilang begini, Adbir, pergi kamu. Pak Adbir, maka Muhammad ini pergi. Akbil, datang kamu. Maka Nabi Muhammad Fayakbil, datang. Dia hanya perintahnya dua aja, pergi sama datang. Nabi Muhammad disuruh pergi, suruh datang, berarti dia taat. Karena engkau taat, maka Tuhan kasih titel pada Muhammad. Ku kasih engkau namanya Nur wal Ilm, cahaya dan ilmu. Atau selanjutnya bernama Muhammad. Kemudian ada lagi satu ruh lagi, yang juga netral, diberikan free will oleh Allah untuk melawan atau taat. Maka kata Tuhan, Adbir, pergi kamu. Pak Adbir, dia pun pergi. Akbil, datang kamu. Walam yakbil, enggak mau datang lagi. Nah, dia termasuk orang yang durhaka, maka jadilah dia kebalikan Muhammad tadi, yaitu zulumati wa jahal, kegelapan dan kebodohan. Makanya dia menjadi makhluk yang jahat atau melawan Tuhan. Nah, jadi intinya kita itu agama itu hanya teknis saja, atau sekte itu teknis saja. Apakah yang saya lakukan sekarang ini dalam kondisi melawan Tuhan atau kondisi dalam mentaati Tuhan? Yang jadi masalah karena agama kita salah, karena sekte kita salah, ya kita kira itu ada mentaati Tuhan, ternyata faktanya malah sebaliknya, malah melawan Tuhan. Nah ini, Pak, jadi inilah yang jadi masalah, karena tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentaatiku, beribadah kepadaku, atau mengenalku dan seterusnya. Tapi manusia melakukan sesuatu yang sebaliknya. Nah itu artinya disuruh konsekuensi penciptaan manusia itu free will-nya untuk taat ataupun untuk melawan. Nah karena faktor melawan itu disebut dengan kafir, munafik, neraka, jahil, dan segala macam bentuk dengan nilai-nilai yang negatif. Tapi karena ketaatan itu maka disebutlah mukmin, disebutlah segala macam takwa dan segala macam itu karena ketaatan itu. Jadi faktornya dua perkara saja, Pak. Manusia ini free will-nya taat pada Tuhan atau durhaka pada Tuhan. Itu, Pak. Oke, saya paham, Pak. Terus kemudian gini, Pak, tentang dosa itu adalah yang karena tidak taat ya akan perintah Tuhan itu, apakah itu terkait dengan manusia itu mati, mengalami kematian, Pak? Itu gimana, Pak, menurut ajaran Islam? Gimana, jadi, Pak? Mati itu mati dan hidup itu begini, Pak. Ada mati dan hidup fisik. Kenapa kita mati? Karena kita dilahirkan, Pak. Kan faktor kita mati itu kan kita lahir, Pak. Nah, kita harus paham, diri kita yang hakiki itu kan bukan fisik. Sebenarnya diri kita yang hakiki ini nggak pernah mengalami kelahiran, Pak. Yang mengalami kelahiran itu kan diri kita yang tubuh ini, yang fisik, yang jasmani, yang daging ini. Diri kita yang melihat, yang berpikir, yang mendengar. Ini sebenarnya diri yang tidak pernah dilahirkan. Karena dia tidak pernah dilahirkan, maka dia tidak pernah mengalami kematian. Nah, artinya sebenarnya kita sekarang ini sebenarnya kondisinya bisa hidup, bisa mati, Pak. Orang yang sedang tidur dan tidak sadar bahwa dia itu sedang tidur, bermimpi, maka orang itu berarti dia sedang mati, Pak, tidur. Nah, contoh kita sekarang ini.
Kalau saya merasa bahwa saya ini sekarang Pak sedang tidur, bincang-bincang dengan bapak-bapak ini di alam mimpi dunia. Nah, saat saya tidak menyadari ini adalah mimpi dunia, berarti saya sedang mati. Tapi saat saya menyadari mimpi dunia ini adalah mimpi, bukan kehidupan. Tapi sebenarnya ada kehidupan di balik kehidupan ini. Jadi hidup itu menyadari Tuhan yang hidup dan menyadari kita sedang bermimpi. Tapi kalau kita menyadari kita yang hidup, mana Tuhan? Nah, itu artinya sedang tidur, sedang mati, Pak. Jadi sebenarnya contoh, saya ini sebenarnya tidur bermimpi, bisa berbicara, berdialog dengan bapak-bapak semua. Nah, ini adalah kondisi saya sedang berdialog di alam mimpi. Orang yang bermimpi itu dia sedang tidur. Tidur itu adalah kematian. Jadi kalau saya tidak menyadari orang yang sedang tidur, dia tidak menyadari dia sedang bermimpi. Tapi orang yang sudah bangun dari tidur, dia menyadari sedang bermimpi. Saya sekarang sudah menyadari, saya bangun tidur, berarti sekarang saya sedang bermimpi. Dalilnya, an-nasu niyam faidha matu intabahu. Semua manusia ini tidur. Apabila dia meninggal dunia, maka dia bangunlah dari tidur. Makanya menjadi hal yang terbaik. Kematian adalah kehidupan, kehidupan adalah kematian. Itu Pak filsafatnya atau filosofis.